Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gue ingin membahas Manchester United ini di tangan pemilik baru Ineos. Ada banyak pengharapan ya dari fans terutama dengan suntikan dana yang baru, kepemilikan yang baru, terutama mereka akan membawa perubahan juga kan di Manchester United. Mereka akan memegang football operation di Manchester United, dan terkait dengan football operation ini akan sangat berkaitan dengan kegiatan di bursa transfer. Nah, pasti banyak fans ataupun ya ada fans lah ya yang berharap Manchester United bisa mendatangkan pemain bintang, ya kan, pemain yang bisa mengangkat kualitas Manchester United di atas lapangan. Mungkin pemain mahal pastinya, biasanya kan kalau pemain bagus, pemain premium harga juga mahal. Walaupun gue secara dengan amatiran sering gue katakan di Football United, that not the case. Itu bukan masalahnya, itu bukan kasusnya. Untuk merekrut pemain ini harus dilihat lebih detail lagi, harus juga dipelajari ya, diambil dari apa-apa saja yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Manchester United sering sekali dalam mengincar mendatangkan pemain, bahkan ini tidak jelas sebenarnya apa yang ingin dituju. Apakah dari sisi komersial, dari sisi bisnis, atau dari sisi prestasi. Bagaimana visi, filosofi dengan mendatangkan pemain itu, apa yang sebenarnya diharapkan, lalu proyeksinya seperti banyak hal lah menurut gue. Musim-musim sebelumnya ini lebih mendatangkan pemain itu karena pemain ini bermain bagus di klub sebelumnya, memberikan banyak kontribusi. Harga tinggi sering sekali hanya ditebus seperti itu saja ya. Tidak ada hal-hal yang menurut gue, intinya clueless. Kalau menurut gue secara dengan amatiran, tidak ada arah yang jelas dalam perekrutan. Nah, perekrutan sendiri ini sering disebut menjadi salah satu poin besar yang ingin diperbaiki, yang ingin dirubah oleh Ineos di Manchester United. Bahkan di awal langsung mereka ingin melakukan hal terkait dengan perekrutan. Nah, perekrutan ataupun juga transfer ini gue ambil dari The Telegraph. Bagaimana kalau di musim panas nanti ini akan menjadi hal yang, atau periode pertama dari Sir Jim Ratcliffe bergerak di bursa transfer. Di musim dingin kemarin ada peluang sebenarnya, tapi sering disebutkan kalau Ineos ini menahan ya. Mereka lebih memilih untuk atau mengambil kebijakan untuk melepas pemain, terutama pinjaman dengan opsi beli. Manchester United tidak mendatangkan siapa-siapa di musim dingin kemarin, walaupun jelas ya pada saat itu lini depan Manchester United butuh suntikan kualitas baru. Nah, ada beberapa nama yang dikaitkan tapi tidak ada yang datang. Disebutkan di The Telegraph kalau budget dari transfer musim panas pertama di Manchester United bagi Sir Jim Ratcliffe ini akan diperas ya, artinya sedikit, karena financial fair play atau pembatasan di financial fair play. Dan ini juga akan lebih parah ya, mendapatkan hantaman lebih parah lagi budget ini kalau Manchester United gagal ke Champions League. Manchester United telah menghabiskan 555 juta pounds di 3 jendela transfer musim panas sebelumnya. Dan ini juga dibarengi dengan kesulitan dari Manchester United untuk mendapatkan dana dari penjualan. Dan ini tentu saja membuat Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos hanya memiliki sedikit ruangan finansial untuk musim panas pertama mereka nanti. Manchester United juga disebutkan ya di artikel ini berharap untuk bisa merekrut Dan Ashworth sebagai sporting director yang baru untuk kompensasi yang akan diberikan untuk Newcastle, dan mereka masih terhambat terkait dengan kompensasi yang harus diberikan ke Newcastle ya. Dan mereka juga masih dalam pembicaraan untuk membawa
Director of Football Southampton Jason Wilcox ke peran senior di Manchester United. Sumber dekat dari Sir Jim Ratcliffe mengatakan Anda tidak bisa melakukannya dalam semalam ya, karena ada financial fair play. Dan fakta kalau klub telah atau saat ini sedang berada dalam situasi finansial yang sulit. Anda tidak bisa mengeluarkan begitu saja dari situasi ini. Anda tidak bisa melakukan yang Manchester City lakukan. Anda harus bisa mengatur segalanya. Anda juga tetap harus berinvestasi di infrastruktur dan Anda harus mengeluarkan banyak juga ya di stadion. Tapi ketika ini tentang squad, ini akan memakan waktu dan juga akan membutuhkan dana. Jelas restrukturisasi dari squad atau restrukturisasi dari squad harus menjadi bagian kunci dari agenda Anda, tapi Anda sekarang ini terikat dengan financial fair play. Jadi ya ini tetap membutuhkan apa yang namanya proses, kurang lebih demikian. Ini yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe. Nah, jelas nih, artinya apa? Manchester United tidak bisa terlalu leluasa di musim panas nanti, walaupun mereka sudah berhemat, bahkan tidak mendatangkan pemain ya di musim dingin. Kuncinya menurut gua pemain yang dilepas. Oleh karena itulah gue jauh-jauh hari gue sudah bikin videonya juga, gue memperkirakan kalau Manchester United akan banyak juga nih melepas pemain. Seperti kayak Jadon Sancho, kemungkinan juga Mason Greenwood. Ada beberapa nama lainnya yang pernah gue sebutkan ya, termasuk juga kemungkinan Harry Maguire, karena Manchester United kabarnya ingin membangun ulang lini belakangnya. Mungkin Scott McTominay bisa jadi. Casemiro selalu dikaitkan belakangan ini dengan tim dari Saudi Arabia. Masa depan Anthony juga menurut gua, kalau memang Manchester United ingin melepas, saat inilah waktunya. Karena tentu saja harga sudah drop ya. Lalu pemain-pemain yang saat ini dipinjamkan seperti Donny van de Beek, lalu juga Hannibal Mejbri, besar kemungkinan juga akan dilepas, termasuk juga Facundo Pellistri. Jadi akan banyak kegiatan keluar masuk di bursa musim panas nanti. Ini tentu saja dalam upaya ya untuk bisa memberikan ruangan dari sisi finansial supaya Manchester United juga bisa membangun ulang skuadnya dengan mendatangkan pemain baru. Tapi ada catatan, jangan lupa. Biasanya klub yang banyak melakukan kegiatan keluar masuk, mereka butuh adaptasi ulang lagi nih. Semakin banyak pula juga, semakin banyak yang datang ya, semakin banyak pula adaptasi atau waktu yang dibutuhkan. Dan gue menilai pre-season nanti merupakan salah satu kunci. Sama seperti pre-season musim lalu, gue berharap Manchester United bisa berangkat pre-season dengan skuad yang lengkap nih, selengkap mungkin. Terutama dengan pemain-pemain baru, supaya mereka bisa beradaptasi. Apakah itu cukup di pre-season? Tidak. Ternyata ketika musim berjalan, adaptasi itu terus berlangsung. Nah, dengan semakin banyaknya pemain baru yang datang nanti, maka adaptasi ini juga butuh berputar gitu loh. Namun demikian, feeling gue, perkiraan gue, dengan apa yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, dengan fakta bahwasannya Manchester United ini sangat terikat kencang dengan financial fair play. Lalu faktor ketiga juga bagaimana investasi ini sudah dibuat dari 2 jendela transfer musim panas ya, musim lalu dan juga musim sebelumnya. Nampaknya Erik ten Hag juga akan didorong untuk bisa lebih memaksimalkan pemain-pemain, terutama pemain-pemain yang tersedia ya, terutama pemain-pemain baru. Katakanlah seperti Mason Mount, lalu Andre Onana ya yang didatangkan, lalu juga Rasmus Højlund tentu saja yang sekarang tampil luar biasa bersama dengan Manchester United. Tentu saja musim depan diharapkan bisa konsisten. Belajar dari apa yang terjadi musim lalu ketika Rashford tampil luar biasa, ternyata ini tidak secara otomatis berkelanjutan di musim selanjutnya. Dan ini PR juga bagi Rasmus Højlund terutama. Lalu pemain-pemain seperti yang didatangkan musim sebelumnya ya, seperti Tyrell Malacia contohnya,
Termasuk juga Anthony, yes, dan juga Lisandro Martinez. Ini diharapkan bisa lebih berkembang lagi. Mungkin Anthony akan dijual seperti tapi gue nggak tahu ya. Walaupun gue sih secara garis besar pasti akan ada dorongan supaya pemain-pemain yang sudah datang ini lebih dimanfaatkan, sehingga Manchester United mungkin walaupun dengan melepas banyak pemain tidak perlu terlalu banyak juga mendatangkan pemain baru. Feeling gue itu yang akan terjadi. Jadi berbeda dengan musim panas sebelum-sebelumnya di mana Manchester United selalu ramai ya, beberapa musim panas beberapa tahun terakhir dari sisi aktivitas jumlah mendatangkan pemain daripada melepas. Ada kemungkinan berbalik nih di musim panas nanti. Manchester United akan lebih banyak melepas daripada mendatangkan. Bukan berarti tidak mendatangkan, ya tetap mendatangkan, tapi yang melepasnya jauh lebih banyak. Tadi Sir Jim Ratcliffe juga mengatakan butuh waktu juga ya. Jadi mungkin tidak dalam satu jendela transfer, mungkin dalam beberapa jendela transfer untuk bisa membuat situasi finansial ini lebih sehat, katakanlah demikian, terutama dalam menghadapi financial fair play. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.